Baik, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Yohana Dameria Sianturi sebagai moderator dan teman saya Fauzia Aziza, Ika Sitanggang, Roberto Carlos Sitorus, dan Naila Anggi. Kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek kami tentang sistem bilangan rel. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Fauzia Aziza. Untuk Fauzia dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih kepada Yohana. Himpunan bilangan real yaitu himpunan bilangan yang penting untuk diketahui adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, dan juga himpunan bilangan real. Sifat-sifat dari bilangan ini akan digunakan dalam bentuk pangkat, penarikan akar, dan juga logaritma. Next. Himpunan bilangan asli disebut juga himpunan bilangan bulat positif, dapat ditulis yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca ditulis 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat ditulis min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan rasional atau terukur yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, dengan syarat bahwa nilai penyebut tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2, 1/4, dan 3/5. Dengan demikian, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan B per A dengan A dan B bilangan bulat, dan B bukan bilangan 0. Adapun himpunan bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan murni, dan bilangan pecahan desimal. Himpunan bilangan irasional atau tidak terukur, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, tapi dapat dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu atau tak berulang. Misalnya, V sama dengan 3,14159 dan lain sebagainya. Himpunan bilangan real atau nyata, bilangan rasional dan irasional merupakan himpunan bilangan real. Dengan demikian, himpunan bilangan asli adalah subset dari himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca adalah subset dari himpunan bilangan rasional, sedangkan himpunan bilangan baik rasional maupun irasional disebut himpunan bilangan real. Himpunan bilangan yang tidak real adalah himpunan bilangan imajiner atau himpunan bilangan kompleks. Sifat ketidaksamaan bilangan real. Sembarang bilangan real A dan B dapat terjadi salah satu dari tiga hal, yaitu A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari A, atau A sama dengan B. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B ditambah C untuk sembarang nilai C. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Sifat-sifat bilangan real. Sifat komutatif untuk penjumlahan yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Sifat yang kedua, sifat komutatif untuk perkalian, yaitu X dikali Y sama dengan Y dikali X. Sifat asosiatif untuk penjumlahan, X ditambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan X tambah Y tutup kurung tambah Z. Sifat asosiatif untuk perkalian, yaitu X dikali YZ sama dengan XY dikali Z. Sifat distributif, X dikali Y ditambah Z sama dengan XY ditambah XZ. Jika X dan Y dua bilangan real, maaf sebelumnya Roberto. Jika X dan Y dua bilangan real, maka terdapat suatu bilangan real Z, sehingga X ditambah Z sama dengan Y. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat saudara kami Fauzia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Ika Setanggang.
Ika Sitanggang, dipersilahkan waktunya. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian yang kedua, yaitu bentuk pangkat bulat. Fungsi notasi pangkat salah satunya adalah untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Contohnya itu 10 juta. Dapat ditulis dengan notasi 10 pangkat 7. A. Pangkat bulat positif. Secara umum, bilangan berpangkat dapat ditulis jika A bilangan real atau A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya A. Keterangannya, A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat. Contohnya itu yang pertama, 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Yang kedua, 2/4 ditambah 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 2/4 pangkat 3. Yang B, sifat-sifat pangkat bulat positif. Teorema bentuk perkalian, pemangkatan, dan pembagian dari bilangan berpangkat bulat positif sebagai berikut. Yang pertama, jika A bilangan real, P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Yang kedua, jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, P dan Q bilangan bulat positif, maka A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. A pangkat P dikurang Q jika P lebih besar daripada Q. 1 per A pangkat Q dikurang P jika Q lebih besar daripada P. 1 jika P sama dengan Q. Yang ketiga, jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat positif, maka A pangkat P di pangkat Q sama dengan A dikali P pangkat Q sama dengan A pangkat P kali Q. Yang keempat, jika A dan B bilangan real, P bilangan bulat, maka AB pangkat P sama dengan A di pangkat P dikali B pangkat P. Yang C, pangkat bulat negatif dan 0. Untuk mendefinisikan A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan bulat negatif dan 0, maka dapat digunakan teorema-teorema perpangkatan pada bilangan bulat positif seperti A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Jika teorema A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q digunakan, maka akan diperoleh A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Dan untuk Q sama dengan P ditambah N, maka diperoleh A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P per A pangkat P tambah N sama dengan A pangkat P dikurang P ditambah 2. Jika A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dan A pangkat 0 sama dengan 1. Next. Selanjutnya pangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan yaitu B pangkat 1/2 dapat dituliskan sebagai akar pangkat N dari B atau akar B N. Jadi B pangkat 1/N sama dengan akar B N. Jika M dan N adalah bilangan asli, dengan N tidak sama dengan 1, dan A adalah bilangan real yang tidak negatif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat M per N. Sama dengan A pangkat M akar M. Dan A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dikali M. Sama dengan akar A N pangkat M. Contohnya itu
akar 2 pangkat 6 akar 3 sama dengan 2/6/3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sifat-sifat pangkat pecahan. Jika A adalah bilangan real, P dan Q adalah bilangan rasional, maka A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jika A adalah bilangan real, P dan Q adalah bilangan rasional, maka A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan P dikurang Q. Jika A adalah bilangan real, P dan Q adalah bilangan rasional, maka A pangkat P pangkat Q sama dengan A dikali P dikali Q. Jika A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan P adalah bilangan rasional, maka A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Jika A dan B adalah bilangan real, P, Q, dan R adalah bilangan rasional, maka A pangkat P dikali B pangkat Q di pangkat R sama dengan A pangkat P dikali pangkat R, B pangkat Q dikali pangkat R sama dengan A dikali PR, B di pangkat Q kali R. Yang F, jika A dan B adalah bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan P, Q, dan R adalah bilangan rasional, maka A pangkat P per B pangkat Q pangkat R sama dengan A pangkat PR per B pangkat QR. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih buat Saudara Ika Sitanggang. Selanjutnya, untuk pembahasan logaritma akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Roberto Carlos Torus. Untuk Roberto, dipersilahkan waktunya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu logaritma. Pada bilangan berpangkat telah kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Penulisannya seperti 2 pangkat 3 sama dengan 8 dapat ditulis dalam bentuk logaritma, yaitu 2 logaritma 8 sama dengan 3. Ini karena fungsi eksponen dengan bilangan pokok A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai inverse, yaitu fungsi logaritma dengan bilangan pokok A. Dengan demikian, dapat kita definisikan bahwa fungsi logaritma dengan bilangan pokok A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 adalah inverse dari fungsi eksponen dengan bilangan pokok A. Secara umum dapat dituliskan A logaritma B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B dengan A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari tidak sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan 0 pada bentuk A logaritma sama dengan C. Pada bentuk A logaritma B sama dengan C, A disebut bilangan pokok dasar logaritma, atau untuk bilangan pokok 10 biasanya tidak ditulis. Misal 10 logaritma 3 ditulis logaritma 3. Disebut bilangan yang diambil logaritmanya C disebut hasil logaritma. Logaritma mempunyai inverse atau kebalikan dari eksponen, yaitu perpangkatan. Dengan demikian, bentuk logaritma secara umum ditulis jika AN sama dengan B dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A logaritma B sama dengan P. Pengertian dari penulisan A log B, A disebut bilangan pokok logaritma, nilai A harus positif dan tidak sama dengan 1. Jika bilangan pokok bernilai 10, maka bilangan pokok 10 ini biasanya tidak dituliskan. Sifat logaritma. 1. A logaritma A pangkat X sama dengan X. Yang kedua, A pangkat A logaritma N sama dengan N. Yang ketiga, A pangkat Q logaritma A pangkat P sama dengan P per Q. Yang keempat, logaritma dari perkalian. A logaritma MN sama dengan A logaritma M tambah A logaritma N, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0, dan N lebih besar dari 0. 5. Logaritma dari pembagian. A logaritma MN sama dengan
logaritma M per N sama dengan A logaritma M dikurang A logaritma N, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0, dan N lebih besar dari 0. 6. Logaritma dari perpangkatan A logaritma M pangkat P sama dengan P A logaritma M, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0. 7. Mengubah basis logaritma. M logaritma N sama dengan A logaritma N per A logaritma M, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0, dan N lebih besar dari 0. Berikut contoh soalnya yaitu 1. 8 pangkat 2 logaritma 3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 logaritma 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Yang kedua, logaritma 20 ditambah logaritma 5 sama dengan logaritma 20 dikali 5 sama dengan logaritma 100 sama dengan 2. Yang ketiga, jika logaritma 2 sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, maka tentukan 2 logaritma 3. Dijawab, 2 logaritma 3 sama dengan logaritma 2 per logaritma 3 per logaritma 2 sama dengan 0,4771 per 0,3010 sama dengan 1,5850. 4. Hitunglah 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 12 dikurang 2 logaritma 6. Jawab, 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 12 dikurang 2 logaritma 6 sama dengan 2 logaritma 4 dikali 12 per 6 sama dengan 2 logaritma 8 sama dengan 3. 5. Jika logaritma 2 sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, hitunglah logaritma 15. Dijawab, logaritma 15 sama dengan logaritma 3 dikali 10 per 2. Logaritma sama dengan logaritma 3 ditambah logaritma 10 dikurang logaritma 2. Sama dengan 0,4771 ditambah 1 dikurang 0,3010. Sama dengan 1,1761. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Roberto. Untuk yang terakhir akan dibahas oleh saudara kami yaitu Laila Anggi. Untuk Laila Anggi dipersilahkan waktunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk akar. Tanda akar dinotasikan seperti simbol di samping. Bentuk akar atau menyatakan akar pangkat 2 yaitu merupakan kebalikan dari kuadrat. Pernyataan yang ditulis dengan tanda akar disebut bentuk akar. Bentuk-bentuk berikut merupakan contoh bentuk akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 12, dan sebagainya. Operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat juga dilakukan terhadap bentuk akar. Operasi tersebut digunakan untuk merasionalkan penyebut yang dinyatakan dalam bentuk akar. Operasi-operasi aljabar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A dikali akar X ditambah B dikali akar X sama dengan A ditambah B dikali akar X. Yang kedua, A akar X dikurang B akar X sama dengan A dikurang B dikali akar X. Yang ketiga, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Yang keempat, akar A dikali akar A sama dengan akar A dikali A. Sama dengan akar A kuadrat sama dengan A pangkat 2 per 2 sama dengan A. Yang kelima, akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Yang keenam, akar A dikali akar B per akar C dikali akar D sama dengan akar A dikali B per akar C dikali D. Contoh, sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Yang pertama, akar 8 ditambah akar 32 sama dengan 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Yang kedua, akar 32 dibagi akar 8 sama dengan akar 32 per 8 sama dengan akar 4 sama dengan 2.
Yang ketiga, akar 5 dikali akar 10 per akar 2 sama dengan akar 5 dikali 10 per akar 2 sama dengan akar 50 per 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya, merasionalkan pecahan bentuk akar. Suatu pecahan yang penyebutnya mengandung bentuk akar dapat disederhanakan bentuknya dengan cara merasionalkan bentuk akar yang ada pada penyebutnya. Untuk merasionalkan bentuk pecahan dari penyebut tersebut, maka pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bentuk rasional dari bentuk akar yang ada pada penyebutnya. Di bawah ini bentuk-bentuk rumusan untuk penyederhanaan pecahan yang mengandung bentuk akar. Yang pertama, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Yang kedua, A per B ditambah akar C sama dengan A per B tambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Sama dengan A dikali B dikurang akar C per B kuadrat ditambah C. Yang ketiga, A per B dikurang akar C sama dengan A per B dikurang akar C dikali B ditambah akar C per B ditambah akar C. Sama dengan A dikali B ditambah akar C per B kuadrat dikurang C. Yang keempat, A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Sama dengan A dikali akar B dikurang akar C per B dikurang C. Yang kelima, A per akar B dikurang akar C sama dengan A per akar B dikurang akar C dikali akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Sama dengan A dikali akar B tambah akar C per B dikali C. Contoh soal, rasionalkanlah penyebut pecahan berikut. Soal yang pertama, 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Yang kedua, 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Sama dengan 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan 4 dikurang 4 akar 3 ditambah 3 per 4 dikurang 3. Sama dengan 7 dikurang 4 akar 3. Yang ketiga, 3 per 2 ditambah akar 3. Sama dengan 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan 6 dikurang 3 akar 3 per 4 dikurang akar 3. Sama dengan 6 dikurang 3 akar 3. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, yaitu sistem bilangan adalah hal pokok dalam sebuah ilmu matematika. Bisa juga dikatakan sebagai inti dari suatu ilmu matematika itu sendiri. Sistem bilangan ini terbagi menjadi banyak macamnya. Seperti yang kalian bahas, yaitu terdiri dari himpunan bilangan, bentuk pangkat, logaritma, dan bentuk angka. Demikian dari laporan proyek kami. Terima kasih buat partisipasinya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.